Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rismawati dari program studi manajemen pendidikan Islam. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari proposal yang sudah saya lakukan dengan judul pengaruh religiositas terhadap perilaku cheating mahasiswa manajemen pendidikan Islam di Institut Agama Islam Negeri Palopo dengan dosen pengampu Bapak Ali Nahrudin Tanal, SPD, MPD. Adapun latar belakang dari penelitian yang saya lakukan itu adalah pada sistem pendidikan di Indonesia yang menggunakan nilai TEL sebagai bahan evaluasi belajar menyebabkan masyarakat berpikir bahwa prestasi belajar diraih hanya dari pencapaian nilai yang tinggi, bukan pada proses belajarnya. Nah, karena ini banyak mahasiswa melakukan segala cara baik secara positif maupun negatif dalam hal ini menyontek. Nah, perilaku menyontek sendirinya semakin meningkat dan dialami hampir seluruh wilayah di Indonesia, apalagi selama pelaksanaan ujian. Dampak dari perbuatan curang ini akan terasa bagi seorang mahasiswa maupun dari instansinya itu sendiri. Karena kenapa? Karena nantinya akan menghasilkan mahasiswa lulusan yang berkarakter tidak baik dan menjadi sumber daya manusia yang buruk dalam lingkungan dunia kerja. Nah, keterkaitan ini terkait dengan religiositas. Diyakini bahwasanya ini berdampak pada perilaku termasuk menyontek dan bentuk pelanggaran lainnya. Namun setiap individu mempunyai interpretasi yang berbeda terhadap kehidupan beragama dan hal ini akan berdampak pada sikap dan perilaku seseorang. Adapun tujuan penelitian yang saya lakukan yang pertama adalah untuk mengetahui religiositas mahasiswa program studi manajemen pendidikan Islam di IAIN Palopo. Yang kedua, untuk mengetahui perilaku cheating mahasiswa program studi manajemen pendidikan Islam di IAIN Palopo. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh religiositas terhadap perilaku cheating mahasiswa program studi manajemen pendidikan Islam di IAIN Palopo. Fokus penelitian yang saya lakukan ada dua fokus. Yang pertama religiositas, yang kedua adalah perilaku cheating. Nah, religiositas menurut Gluck and Rudney, religiositas ini adalah keadaan yang terdapat dalam diri seseorang yang mendorong berpikir, bersikap, berperilaku, dan bertindak sesuai dengan ajaran agamanya. Dapat disimpulkan bahwasanya religiositas ini adalah suatu tingkat keyakinan, ketaatan, kepercayaan seseorang terhadap agamanya dalam kehidupan sehari-hari yang dapat mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang. Kemudian yang kedua adalah perilaku cheating. Nah, perilaku cheating ini menurut Rojui adalah sebuah tindakan penipuan yang dilakukan dengan sengaja atau penggunaan bahan dan informasi palsu dalam setiap hasil akademisnya. Nah, dapat disimpulkan bahwasanya perilaku cheating ini adalah perilaku yang tidak etis yang dilakukan oleh mahasiswa dengan menggunakan segala upaya menggunakan berbagai informasi palsu dengan sesama mahasiswa lainnya dalam mengerjakan suatu pekerjaan untuk mendapatkan hasil atau tingkat keberhasilan dalam akademisnya. Nah, adapun penelitian terdahulu yang relevan dari penelitian yang saya lakukan itu yang pertama yang dilakukan oleh Anissa Fadila Nurhusna dan Yuli Aslamawanti dengan judul pengaruh religiositas terhadap academic dishonesty pada mahasiswa di Universitas Islam Bandung tahun 2022. Kemudian yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Hairunisa dan Pipin Fitriasari dengan judul tingkat religiositas terhadap kecurangan akademik pada mahasiswa akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Madani Balikpapan tahun 2021. Adapun perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang saya lakukan itu terdapat pada fokus penelitiannya dan juga tempat penelitiannya. Nah, adapun kerangka pikir atau alur pikiran dalam penelitian ini yaitu adalah tingkat religiositas seseorang ini dapat mendorong dalam melakukan perbuatan baik maupun buruk. Nah, adapun indikator dari religiositas itu adalah keyakinan, pengetahuan, pengalaman, peribadatan atau praktik agama dan pengalaman. Nah, apakah
dari religiusitas ini akan berpengaruh terhadap perilaku cheating yang dilakukan oleh mahasiswa dengan indikator memberi, berbagi, menggunakan materi secara legal, ilegal, dan memanfaatkan kelemahan seseorang. Nah, adapun metode penelitian yang saya lakukan pada penelitian ini, yang pertama jenis penelitiannya itu adalah asosiatif kausal yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode yang dilakukan adalah metode survei. Nah, kemudian ada analis data. Analis data itu yang saya gunakan itu yang pertama uji korelasi person product moment, kemudian yang kedua analisis statistika deskriptif, kemudian uji asumsi klasik, kemudian analisis regresi linear sederhana, dan uji statistik. Nah, adapun populasi dan sampel yang saya gunakan di penelitian ini adalah populasinya mahasiswa aktif S1 Manajemen Pendidikan Islam sebanyak 492 orang, dan teknik pengambilan sampel yang saya gunakan adalah cluster sampling dengan jumlah sampel 79 responden. Oke, mungkin itu saja dari presentasi yang saya lakukan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.